Assalamualaikum, jumpa lagi di Fitri Marsha Channel. Adakah yang masih kesulitan untuk membuat bagan ataupun metode apapun atau visualisasi yang akan diletakkan di dalam sebuah artikel ilmiah ataupun proposal? Nah, dengan AI ini kita akan bisa membuatnya bisa jauh-jauh lebih mudah. Kalau sebelumnya kita biasanya menggunakan MS Word atau kita bisa menggunakan Visio, kemudian kita generate secara manual, tapi sekarang dengan adanya AI akan lebih mudah dan jauh lebih cepat. Nah, kita langsung praktekkan. Misalnya dalam ChatGPT kita ingin membuat sebuah alur begitu ya, alur metodologi penelitian yang akan kita terapkan di dalam artikel kita. Saya contohkan misalnya saya ingin membuat sebuah metode penelitian yang mana metode penelitian ini melibatkan sebuah algoritma. Nah, saya bisa membuat prompt di sini di dalam ChatGPT, misalnya buatkan alur metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah dalam metode atau algoritma Cummins. Nah, tinggal enter. Nah, biasanya kan alurnya yang disajikan oleh ChatGPT adalah alur langkah-langkah. Nah, ini alur langkah-langkah ini, narasi ini kita bisa adopsi ke dalam artikelnya setelah kita parafrase. Namun, kita di sini membutuhkan untuk alur secara visualisasi. Nah, kita di sini bisa menambahkan prompt, susunkan alur ini dalam bentuk kode yang bisa saya generate. Dan enter. Nah, ini kita akan diberikan kode ya, kode yang bisa kita generate ke dalam salah satu dari aplikasi AI yang digunakan untuk membuat flowchart atau bagan. Nah, setelah itu kita simpan dulu di sini, kita masuk ke Google ya. Silahkan teman-teman bisa mengetikkan napkin.ai, kemudian kita ikuti saja, klik, setelah itu kita get napkin free. Jadi kalau misalnya kita belum pernah melakukan atau mengoperasikan napkin ini, kita dapat melakukan get napkin free, tapi kalau sudah kita bisa langsung sign in. Nah, get napkin free kita bisa klik di sini. Nah, pada get napkin free ini teman-teman bisa menggunakan akun email dengan cara sign in with Google. Nah, email yang digunakan bisa menggunakan email dari Gmail kita. Nah, kita ikuti saja. Nah, seperti ini ya, kita ikuti sampai nanti kita mendapatkan akses. Nah, di sini kita pilih saja, ini berarti for personal, kemudian next. Nah, setelah itu di sini kegunaannya untuk apa? Kita pilih saja, misalnya data and report research, kemudian select option. Ini kita mendapatkan informasi ini dari mana? Misalnya saya pilih melalui search engine, kemudian done. Nah, kalau sudah, ini kita sudah bisa menggunakan napkin ini untuk keperluan kita. Kemudian pilih bypassing my text contents ya. Kalau by generating text using AI ini nanti kita diarahkan untuk ke AI-nya, biasanya ke general AI, tapi karena kebutuhan kita tadi adalah mengkopas dan kita membuat flowchart-nya ini sesuai dengan apa yang sudah disajikan atau apa yang sudah dibuatkan oleh ChatGPT, maka kita memilih bypassing my text content. Nah, setelah itu kita kopas ya, kita kopas
file atau kode yang sudah diberikan oleh ChatGPT ini, kemudian kita copy. Setelah itu di sini kita paste atau Ctrl V. Nah, maka teman-teman bisa perhatikan ada blue button. Nah, ini blue button di mana tempat kita mengenerate kode dari flowchart tadi kan sudah kita kopas berbentuk seperti ini. Setelah itu kita klik generate visual. Nah, kita generate visual, kita tunggu hasilnya, hasil visualisasinya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, kelihatan hasilnya. Nah, bagusnya napkin ini memberikan alternatif pilihan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, nanti teman-teman bisa mencermati mana yang paling cocok begitu ya. Kita tunggu. Ini ada banyak sekali pilihan desain. Jadi ini desain ini bukan sekedar visualnya, tapi maknanya juga. Jadi misalnya kalau kita klik di sini, jangan diklik ya, hanya di hover saja. Kalau diklik nanti masuknya ke fix di style ini. Kalau kita ingin hanya melihat-lihat dulu modelnya, cukup mouse itu kita dekatkan begini saja. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah tetapkan pilihan gitu ya, maka kita bisa klik. Oke, sekarang kita coba cermati satu persatu. Misalnya ini ya, style yang pertama. Ini style yang pertama, kalau kebutuhan kita ini hanya flowchart seperti ini gitu ya, maka ini dirasa sudah cukup gitu, maka kita bisa tetapkan gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin mencari pilihan yang lain, kita bisa arahkan mouse itu ke bawahnya dan ke bawahnya, begitu seterusnya ya. Misalnya katakanlah ini, kita bisa cermati perbedaan antara flowchart yang ada di sini dengan flowchart yang di bawahnya, maknanya berbeda. Contohnya kalau ini berbentuk flowchart, nah kalau berbentuk flowchart ini biasanya sesuai dengan arah dari style dari algoritma, misalnya gitu ya, algoritma biasanya flowchart, maka di sini ada mulai, identifikasi, dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan misalnya yang di bawahnya ini, biasanya ini untuk bagan-bagan yang sifatnya menjelaskan metodologi penelitian secara rinci atau mungkin ingin menjelaskan sebuah roadmap penelitian. Nah, ini kan ada penjelasannya ya, misalnya memulai proses pengelompokan, mengumpulkan data dan seterusnya begitu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita ingin lebih banyak visualisasi visualnya ya, misalnya ada hiasan-hiasan yang mungkin bisa lebih membuat estetis. Nah, kita bisa style di bawahnya lagi. Ini ada model seperti ini, kemudian di bawahnya lagi ada. Kalau kita tarik ke bawah, ini juga masih banyak lagi. Jadi masih banyak lagi yang bisa teman-teman explore. Oke, misalnya kita ingin tetapkan misalnya ini gitu ya, saya ingin tetapkan ini. Nah, tapi ini tulisannya kita inginkan yang lebih formal gitu ya. Maka kita bisa klik saja ya di sini stylenya. Nah, stylenya di sini kan ada pilihan. Nah, ada pilihan kalau kita pilih yang atas ini tulisannya dengan style seperti ini. Kemudian kalau bawahnya seperti yang awal tadi, bawahnya lagi ada perbedaan dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa tetapkan yang mana. Nah, kalau sudah oke, tinggal klik saja. Setelah itu, kita sudah mendapatkan visualisasinya. Oke, katakanlah misalnya tulisan ini kita ingin ada yang diubah. Misalnya proses pengelompokan itu dihapus begitu. Kita tinggal klik saja ya, kita dekatkan, double klik begini, dihapus begini, atau diganti, replace, dan seterusnya. Misalnya ini kita ingin buat tambah apa? Kita ubah misalnya Cummins flowchart misalnya. Nah, maka kita langsung saja bisa menggantinya. Begitu juga ini gitu ya. Kita ingin mengganti tulisan-tulisan yang ada di sini bisa gitu. Kalau misalnya kita ternyata ini ada yang kurang gitu ya. Jadi rekomendasi dari ChatGPT itu ternyata kurang, harus ditambahkan lagi. Misalnya
kita bisa tambahkan dalam codingnya ini, gitu ya. Dalam codingnya, misalnya di dalam preprocessing itu ada pemrosesan data, itu ada tambahan, misalnya ya, saya tambahkan, misalnya di sini D, gitu ya. Saya ini aja ya, saya kopas dari sini, gitu ya. Saya kopas dari sini, kita ingin tambahkan, misalnya D, kan ini tadi CD gitu ya, berarti DE gitu ya. Ini berarti harus diurut gitu ya. Misalnya ini pemrosesan, ini ditambahkan lagi ada tambahan katakanlah migration misalnya gitu ya. Ada migration berarti ini harus diruntut. Di sini diganti E, kemudian F, kemudian F, kemudian G gitu ya dan seterusnya. Kemudian G ditambahkan H, kemudian H ditambahkan I gitu. Jadi bergeser terus ya sesuai dengan perubahan yang kita ini ya. I, J gitu ya. Kemudian J, L gitu kan. L, kemudian misalnya ini M, N, ini ya, misalnya ini kita coba dulu. Oh, misalnya gitu ya. Nah, kita bisa generate lagi. Kita bisa generate lagi. Nah, nanti hasilnya nanti akan berubah gitu. Ya, kita bisa lihat hasilnya. Nah, maka tadi migration tadi sudah ada tambahan di sini gitu ya. Nah, tinggal nanti kalau misalnya ada perubahan lagi, nanti teman-teman bisa mengubah dengan cara seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kalau dirasa sudah gitu ya, sudah selesai, kita ingin ambil gambar ini, maka kita bisa klik export. Nah, di sini ada pilihan, ada PNG, SVG, PDF, dan PPT. Nah, kalau ini kita ingin masukkan dalam sebuah apa ya draft dari artikel ataupun proposal, kita tinggal export to PNG. Nah, di sini ada pilihan gitu ya, ada pilihan kalau tanpa ada napkin logo harus berbayar gitu ya, karena gratis. Jadi memang nanti sebelah kanan bawah itu nanti ada logonya napkin. Setelah itu kita bisa tambahkan misalnya resolusinya gitu ya, resolusinya yang tertinggi berarti 3 kalinya kita bisa klik di sini. Nah, kalau misalnya kita ingin ada background ya berarti on begini ya. Artinya ini tidak transparan. Tapi kalau kita inginkan dia transparan, maka background-nya off gitu ya. Nah, ini ada color mode ini nanti saat ditampilkan tapi tidak terlalu terpengaruh sih ya karena nanti posisinya akan transparan. Nah, setelah itu kita klik download. Nah, kita tinggal tunggu hasilnya. Ya, ini sudah jadi ya visualisasi dari hasil flowchart tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau misalnya ini kita ingin masukkan ke dalam satu teks gitu ya, satu teks dalam metode penelitian kita misalnya ya. Jadi saya buat satu Word di sini, file Word. Kemudian kita ingin tampilkan, kita tinggal insert picture. Itu tadi hasilnya. Nah, tinggal kita tunggu untuk file yang sudah kita hasilkan tadi. Nah, ini tadi kan visual selection. Nah, ini hasilnya. Jadi, ini hasilnya transparan, kemudian kita bisa letakkan dalam draft kita. Nah, kalau misalnya yang tadi sudah kita untuk metode tadi sudah kita parafrase, katakanlah metode yang sudah disajikan oleh ChatGPT, penjelasan ini kita parafrase dulu gitu ya. Jadi memang wajib diparafrase ya teman-teman ya. Nah, setelah diparafrase tinggal copy, setelah itu kita bisa paste ke dalam dokumen tadi. Maka jadilah metode penelitian ya sesuai dengan alur dan visualisasinya. Tinggal kita lengkapi saja misalnya gambar 1.
metode penelitian. Kemudian di sini teman-teman bisa narasinya disesuaikan ya, supaya rapi, sehingga ini menjadi satu alur metode penelitian yang akan kita masukkan dalam artikel. Mudah kan? Jadi lebih cepat dalam membuat alur metode penelitian. Oke, jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.